Ya, ketemu lagi dengan saya Om Bob. Ya, di channel saya kali ini saya akan berbagi review mengenai anti sumbat cair yang baru fenomenal. Ya, namanya adalah Smart. Ya, nah ini anti sumbat ini katanya itu lebih keras dari soda api ataupun dia lebih keras dari anti sumbat yang ada sekarang. Nah, benar nggak seperti itu? Teman-teman, sebelum kita uji coba hari ini, jangan lupa ikuti terus video saya. Teman-teman bisa dukung dengan like, dengan subscribe ya, dan itu gratis kok ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang berisi mengenai informasi, tutorial, tips, dan informasi-informasi yang saya harap itu bermanfaat buat teman-teman. Oke? Ya, anti sumbat cair ini teman-teman, kembali lagi ke produk Dexmart ini ya. Anti sumbat ini berbentuk cairan ya. Jadi ini kalau kita lihat itu dia tinggal kita tuangkan saja ya. Nah, ini kalau menurut labelnya ini difungsikan untuk wastafel ya, kloset, saluran pembuangan air, talang atau pipa ya. Mungkin pipa yang dimaksud di sini adalah pipa saluran pembuangan ya. Nah, kalau menurut saya ini itu bisa, tapi jangan teman-teman kayaknya praktekkan ke septic tank ya. Kalau ke septic tank tentunya kalau ini benar-benar keras, maka itu bisa mematikan bakterinya. Nah, tapi kalau kepepet teman-teman mau gunakan untuk saluran kloset, misalnya klosetnya mampet sekali akibat sumbatan, nah teman-teman mungkin bisa gunakan ini. Setelah itu teman-teman mungkin bisa hidupkan lagi mikrobanya setelah 3 hari ya. Setelah 3 hari jadi hidupkan mikroba di septic tanknya lagi supaya septic tanknya nanti tidak cepat penuh ya, tapi sumbatannya teratasi. Jadi itu tips dari saya yang pertama kalau misalkan Anda praktekkan untuk WC ya. Nah, ini katanya bisa menghancurkan lemak sisa makanan ya. Jadi lemak-lemak itu mungkin di bak cuci piring itu seperti itu ya. Kemudian kertas dan tisu ya, pembalut, rambut ya, puntung rokok, kain perca. Yang ini memang beberapa hal yang kadangkala terutama kalau di fasilitas-fasilitas umum itu orang sembarangan membuang ya, tidak memikirkan kalau itu nanti masuk ke saluran maka itu bisa mengakibatkan saluran tersumbat ya. Nah, ini katanya bisa teman-teman, nanti kita buktikan ya. Nah, cara pemakaiannya sekarang. Cara pemakaiannya ini disarankan keringkan saluran terlebih dahulu ya, kemudian tuangkan secukupnya ya. Jadi satu wastafel itu katanya ini separuh saja ya. Jadi separuh itu Anda gunakan dulu, kalau kurang keras baru satu botol ya. Kemudian setelah itu diamkan 5 menit baru ditambah air ya. Jadi teman-teman perhatikan, diamkan dulu ya, diamkan dulu 5 menit. Setelah itu baru Anda siram dengan air ya, hingga saluran lancar kembali ya. Nah, ulangi cara bila saluran belum lancar seperti itu ya. Nah, ada attentionnya, yaitu gunakan masker saat pemakaian, jangan terkena kulit ya. Siram dengan air hingga bersih jika terkena kulit dan jauhkan dari anak-anak ya. Berarti ini memang cairan yang cukup keras ya, karena kita disuruh menggunakan masker, biasanya dia berarti menghasilkan uap ya, menghasilkan uap, dan memang uap-uap seperti ini dari chemical seperti ini itu tidak baik untuk pernapasan ya. Jadi teman-teman bisa jaga jaraknya supaya tidak langsung menghirup langsung, atau bisa juga dengan menggunakan masker tadi ya. Nah, kemudian siram dengan air bersih ya. Nanti misalkan teman-teman melihat ini cairannya asam sekali, teman-teman bisa netralkan itu dengan deterjen ya. Jadi misalkan terjadi letupan atau terjadi hal yang luber seperti itu, teman-teman kalau takut itu sebetulnya bisa dinetralkan ya, yaitu dengan cairan sabun ya. Nah, Anda bisa gunakan yang seperti itu deterjen ya, bisa Anda berikan deterjen sehingga cairannya netral dan Anda tidak berbahaya buat kulit ya. Nah, oke, itu teman-teman kalau dari kemasan, ini kemasannya 500 gram, harganya ini sekitar 50 ribuan ya, atau di bawah 50 ribu, 47-an lah ya. Nah, ini kita lihat ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung praktek aja, simak videonya sampai akhir ya, dan supaya kamu tidak kehilangan informasi ya. Oke, kita langsung aja kita coba. Oke, jadi ini kita kasih tisu teman-teman ya sebagai bahan penyumbat ya. Rata-rata memang tisu ini orang kalau di tempat umum biasanya dibuangnya sembarangan ya. Nah, ini ketahui teman-teman bisa menyumbat ya. Nah, ini sisa makanan kita pakai nasi ya, untuk bahan sumbatannya kita akan lihat.
Ini sering sekali nanti teman-teman temui di bak cuci piring seperti itu ya, orang buang nasi, sisa makanan langsung aja seperti itu. Nah, ini ada spons ya, spons ini saya ibaratkan seperti pembalut. Kadang orang buang-buang itu juga sembarangan dan akhirnya menyumbat ya. Dan ini ada aluminium foil. Nah, ini kita ibaratkan seperti bungkus sampo seperti itu ya, yang kadang-kala cuma orang asal dicemplungin aja ke saluran gitu ya, padahal itu bisa menyumbat. Nah, ini saya ibaratkan rambut. Di sini saya pakai bulu ayam ya, karena nggak punya rambut orang ya. Nah, jadi kita pakai bulu ayam untuk ilustrasi aja. Nah, setelah itu kita coba pakai plastik ya, semacam sedotan atau apapun. Di sini aku pakai sedotan ya. Kita lihat apakah bisa hancur ya. Ini seperti ini, sama ya teman-teman isinya ya. Nah, kita akan coba sekarang dengan yang satu itu kita akan kasih soda api. Nah, ini aku kasih soda api sekitar 2 on ya. Kita masukkan untuk membandingkan kekuatan hancur dari si Dexmat ini sendiri ya. Nah, ini ya soda apinya sudah lihat ya. Nah, sekarang yang ini sama ya teman-teman, ini kita kasih Dexmat. Oke, kita coba ya, yang soda api kita kasih air, yang Dexmat cuma Dexmat dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman reaksinya ya, bocor ya teman-teman karena nggak dilem dop bawahnya tadi ya. Yang soda api seperti ini teman-teman masih jernih, dan yang Dexmat sudah jadi larutan hitam ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tanda merah ya, jadi meleleh teman-teman. Rupanya betul-betul bisa menghancurkan ya, meleleh jadi hitam seperti itu ya. Nah, yang soda api masih sama ya teman-teman. Nah, ini kita cek pipanya. Ternyata meskipun melelehkan sumbatan, pipanya masih aman ya. Ini aku pakai tipe C padahal ya, yang tipis ya. Soda api juga sama aman ya. Nah, sesuai instruksi kasih air. Nah, ini setelah dikasih air ternyata dia menambah panasnya teman-teman, malah bisa seperti gunung berapi gitu ya. Nah, tapi hati-hati, ini panas sekali dan juga asapnya agak asem, jadi selalu pakai masker ya. Nah, ini sumbatannya hancur dan pipanya ini masih utuh ya. Nah, kita sekarang akan coba jabarkan ya. Ini aku pindah tempat dulu ya supaya aman, karena ini di depan toko ya, nanti kalau ada orang lewat nggak bahaya ya. Nah, ini teman-teman kita akan pindahkan dulu ke saluran pembuangan ya, supaya nanti lebih enak juga kita jabarinya. Nah, ini kita lihat ya, yang pertama tadi ini yang pakai soda api. Rupanya yang soda api itu semuanya utuh ya, nggak hancur semua ya, hanya melunak. Dan yang hancur itu tisu dan nasinya udah nggak ada ya. Nah, sekarang ini Dexmat, yang pakai Dexmat, aduh panas ya, masih panas ya. Ini kan pipanya masih utuh ya, dan dia masih bisa menghancurkan rupanya ya. Yang kena soda api tadi yang belum hancur, ini kena Dexmat, sisanya ini juga tetap hancur teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, jadi tadi semua bahannya itu sudah hancur dan dia jadi semacam cairan hitam seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, ternyata Dexmat itu betul-betul lebih keras ya. Jadi memang dia lebih keras, lebih efektif dalam menghancurkan sumbatan, tapi dia tidak merusak pipanya ya. Nah, caranya seperti itu. Ya, itu tadi sudah kita coba, dan memang ya teman-teman, tadi kita melakukan perbandingan antara menggunakan soda api biasa dengan Dexmat ini, dan rupanya memang Dexmat ini memiliki daya hancur yang lebih kuat ya. Jadi kita bisa lihat bersama tadi ya, hasilnya memang beberapa bahan yang kita uji ya, baik itu pakai bungkus tadi itu yang kita ibaratkan adalah bungkus sampo ya, itu juga bisa hancur ya. Kemudian spons-spons yang kita ibaratkan seperti pembalut gitu, itu ternyata juga bisa meleleh dan hancur ya teman-teman. Dan rambut yang kita tadi coba dengan bulu ayam itu ternyata juga hancur ya. Dan makanan nasi ya, karbohidrat itu ternyata juga bisa hancur ya. Jadi memang ini kuat sekali teman-teman. Dan untuk saluran teman-teman nggak perlu takut, karena rupanya tadi kita gunakan pipa ya untuk mengilustrasikan saluran kita. Ternyata pipanya utuh ya, jadi dia panas sekali tapi memang tidak merusak pipa ya. Nah, itu teman-teman, kita juga bisa lihat ya, dari botolnya ini juga plastik, jadi memang
aman digunakan ya. Tapi perhatikan attentionnya tadi, rupanya memang ini cairan cukup keras. Jadi perhatikan, jangan lupa pakai masker, kalau bisa pakai sarung tangan, dan juga tetap berhati-hati jauhkan dari anak-anak. Oke, itu informasi dari saya. Nah, teman-teman kalau mau dapetin produk ini, itu kebetulan di Waskito Store itu kita juga ada ya. Jadi Anda bisa juga beli lewat online ya. Nah, itu sedikit informasi dari saya mengenai anti sumbat ini. Semoga bermanfaat ya. Di sini saya tidak ada hubungan dengan Dexmart, saya hanya mereview dan saya tidak ada hubungan endorse atau apapun ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih.